Badan Amil Zakat Daerah. Itu kalau mau masuk ke NU dan Muhammadiyah nggak mau kita dimasuki mereka. Karena sebelum Basnas lahir kita sudah ada dulu lembaga zakat kita. Lembaga zakatnya Muhammadiyah sudah ada duluan sebelum negara ini ada. Lah kok tiba-tiba Basnas lahir ininya mau diambil, itu kita protes. Nah, akhirnya minta izin dalam pengertian kita itu dalam BP Muhammadiyah, minta izin supaya diperbolehkan mendirikan Lazismu, lembaga zakat infak sedekah Muhammadiyah. Begitu juga dengan Lazisnu NU, begitu juga dengan BMA miliknya Hidayatullah dan berbagai macam. Itu orang ada sekalian SK-nya harus ada izin dari negara, dan pilih Muhammadiyah yang minta izin adalah PP Muhammadiyah. Maka semua Lazismu dari PP sampai ke tingkat kota, nanti ada kantor cabang-cabang di kecamatan-kecamatan atau di amal usaha, misalnya RSI itu sudah ada kantor cabangnya, itu sudah diwakili izinnya oleh PP Muhammadiyah. Kita lanjut ya. Nah, bedanya dengan infak sekarang. Kalau zakat tadi ada nisabnya, ada batasan minimal dari sisi jumlah, ada haulnya, ada batasan waktu 1 tahun. Kalau 1 tahun pendapatan itu mencapai bisa diberikan emas 85 gram 24 karat, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Tergantung sekarang harga emas, sehingga boleh jadi tahun ini orang itu bayar zakat, tahun depan tidak. Kenapa? Harga emasnya naik, sementara gajinya tidak naik, maka tidak bayar zakat. Tapi kalau orang ini kemudian walaupun tidak wajib bayar zakat, dia tetap keluarkan itu, tidak masuk dalam urusan zakat, tapi masuknya menjadi infak fisabilillah. Karena dia tidak lagi muzaki, gajinya karena tidak naik, sementara semua naik, emas naik. Semula dia muzaki, masuk menjadi orang yang hidupnya pas. Diarani miskin orang karena punya celengan. Orang miskin itu nggak punya celengan. Hari ini kerja, hari ini dimakan, habis besok cari lagi. Fakir lebih sorok, hari ini kerja gak cukup gimana? Ya, dan akhirnya jadi kerja fakir miskin. Nah, ini infak berasal dari kata anfaqah yang berarti mengeluarkan suatu harta untuk kepentingan suatu, dan menurut terminologi syariah, infak itu berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Jika zakat ada haul dan nisab, infak tidak mengenal nisab dan haul. Siapapun boleh berinfak, meskipun orang miskin. Ya. Infak dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakahnya saat lapang maupun sempit. Lapang berarti pas kaya, sempit pas miskin. Tadi itu contohnya. Inflasi tinggi, gaji tidak naik, maka jatuh miskin ya. Tapi tetap karena senang infak, rasanya gatel hatinya nggak melo infak. Dan gerakan amal untuk Palestina itu, insyaallah kemarin saya lelang 500.000. Oh, insyaallah misalnya untuk Palestina 500.000 beli, ada orang beli 2 untuk nyumbang ya, dapat syal 500.000 untuk Palestina. Karena nggak laku-laku, tak turunkan 450, nggak laku juga. 400 nggak laku juga. Ada yang ngajak, Pak saya beli 500. Loh 400? Iya saya beli 500 Pak. Saya tawarkan 400, beliau beli 500. Lungin yang dulu saja nih. Iso ngene ngono dalam perdagangan kaya Kanjeng Nabi. Kula kuwingi 20.000 sampean mriki kayak badhe pira aku. Ya cara dagang ngono kira-kira ono ora ya? Ada. Saya pulaan ini makanan sak meja ini saya jual. Saya pulaan ini habis 200.000, ini jadi 20 keping. Sampean kayak badhe pira aku terserah mau dibeli. Nyoba dagang ngono iso ora ya? Coba, tapi ya susah ya. Nah, ini dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Ini ciri orang bertakwa. Dia suka berinfak dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan lapang maupun sempit.
tetap infaknya keluar. Infak berarti pakai harta, walaupun miskin dia dikit karena nggak punya banyak ya dikit. Tapi kalau dari sisi kualitas, miskin bisa memberi, berarti persentasenya lebih banyak dari yang kaya. Berarti kemuliaannya lebih mulia orang miskin yang memberi daripada orang kaya memberi. Orang kaya memberi ya pantas saja yang masih dikeno. Tapi kalau ini orang miskin bisa memberi, itu luar biasa. Bilang kok sampai ini bogeno ke Palestina, aku tak poso pak, ini pak. Poso sunnah aku tak daud kayak wis. Biaya ini tak kayak Palestina, subhanallah. Ada yang gini ya, masya Allah ya. Tapi belum tahu ini ada yang begitu. Infak di pagi hari, belanja di pagi hari ya, sedekah di pagi hari. Di antara orang-orang yang mendapatkan doa dari para malaikat adalah orang-orang yang selalu berinfak di jalan kebaikan, di jalan Allah SWT. Dan di antara dalil yang menunjukkan tersebut adalah Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalaqan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talaban." Artinya tidak ada satu hari pun di mana pada pagi hari ada seorang hamba itu melainkan di pagi hari itu selalu ada dua malaikat yang menyertainya, menggoni, menjaganya. Dan salah satu di antara dua malaikat itu akan berdoa, "Ya Allah, gantilah orang yang berinfak. Berikanlah ganti orang yang berinfak. Sebaliknya yang tidak suka memberi, hancurkanlah harta orang yang dikirim." Maka orang-orang yang medit-medit itu biasanya hidupnya tidak bahagia, rekek tau ini. Coba lihat orang yang lompat-lompat hidupnya. Gak tua-tua ada begini. Rambut boleh memutih tapi kita gak. Kok pancet ya kan biar ketemu pancet. Garis-garis keriputnya kok lambat sekali tumbuhnya. Karena memang ya enak gitu loh. Ya. Tapi kalau kemudian bakhil itu susah, di sini ada rasa sakit. Teman memberi sebenarnya ingin beri, tapi korin setannya menggoda terlalu berat sehingga berhasil mengeluarkan infak fisabilillah. Dan itu kalau dipelihara sebenarnya tidak ada gunanya beragama. Gorotok ya dalam al-maun itu. Tukang goro itu ya agamane ono, salate ono, tapi lek urusan memberi ya mau. Surat Saba 39, apa yang kita infakkan fisabilillah diganti Allah di sini sebelum di akhirat. Lihat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, yang kamu infakkan apa saja itu, maka Allah akan menggantinya. Dan dialah memberi rezeki yang sebaik-baiknya. Ini dalam narasi hadis urusannya bukan di zakat dan infak, tapi urusannya di haji. Biaya orang yang fisabilillah dalam rangka haji itu Allah akan ganti. Ya, karena jihad fisabilillah namanya haji itu totoane harta dan nyawa. Ya, kalau orang bersedekah infak hanya harta. Tapi kalau pergi haji itu taruhannya bukannya harta, tapi semuanya. Keluarga ditinggal, teman ditinggal, pekerjaan ditinggal, semua ditinggal. Urusannya sudah urusan sama Allah. Maka siap dia siap syahid fisabilillah di sana. Ibu nanti kalau misalnya ada keluarganya sekarang berangkat, kalau misalnya meninggal di sana sudah nggak perlu repot dibawa mulai, susah. Ya, apalagi kalau meninggalnya dari tanggone Bunda Khadijah misalnya, masa harus digoreng campur koruptor. Ya, atau meninggal di Madinah di tanggone Kanjeng Nabi. Walaupun hanya kuburan, tonggo kuburan, tapi nanti kan dalam hadis sahih itu kalau orang meninggal di Madinah dan memang dia ingin ada keinginan meninggal di sana dan dituruti Allah meninggal di sana, itu dapat syafaat Rasulullah pasti, jaminan dari Rasulullah SAW.
Dan ada sahabat kita yang meninggal di sana